Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semua, bertemu lagi dengan Bu Saidah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Yuk, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar bab ke-10, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, yaitu nifak. Siapa yang tahu tentang nifak? Oke, nanti kita akan belajar bersama ya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela, yaitu nifak. Jadi kalian akan mengetahui beberapa sifat-sifat munafik dan bagaimana cara menghindari sifat munafik itu. Kemudian apa yang harus kalian tempuh? Nah, untuk KI 3-nya kalian harus memahami makna nifak dan ciri-ciri sifat munafik. Untuk ranah keterampilannya, kalian harus mampu mengomunikasikan dampak negatif dari sifat munafik. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Coba lihat tuh, ibu menyajikan sebuah gambar seseorang yang memegang topeng. Ada yang tahu artinya apa? Tahu? Tahu? Gak tahu. Nah, itu artinya seseorang yang di luar terlihat bagus, soleh, tapi ternyata di dalamnya busuk. Oke anak-anak, untuk tahap awal kita akan mengetahui pengertian tentang nifak. Kata nifak berasal dari kata nafaqo, artinya berpura-pura, yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya, atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orang yang nifak itu disebut munafik. Nah, kalau munafik kalian tahu kan? Tahu. Nah, inilah munafik. Munafik itu baik di luar, jelek di dalam. Nah, siapa di sini yang mau jadi orang munafik? Ih, kalau ibu gak mau. Yuk, munafik sekarang secara istilahnya ya. Munafik secara istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah serta Rasulnya. Ini terjadi ketika zaman Nabi Muhammad ya, banyak sekali orang-orang munafik. Nah, bahkan orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah, tidak disenangi Allah. Dia akan sengsara di dunia bahkan di akhirat. Nah, karena perbuatan orang munafik yang begitu jahat, Allah pun sampai menuangkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 142. Yuk kita lihat dan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala bura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Tuh salah satu ciri orang munafik ya. Kemudian kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 145.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Tuh, artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Na'udzubillahi min zalik. Ih, ngeri ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih ciri-ciri orang munafik. Di dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, mengatakan, ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, apabila dia berkata, dia berdusta atau bohong. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila diberi amanat, dia khianat. Nah, jadi ingat, ada 3 tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. 1, suka berbohong. 2, suka mengingkari janji. Dan yang ketiga, suka berkhianat. Nah, kita berusaha jangan sampai ketiga hal tersebut ada pada diri kita ya. Na'udzubillah. Kita bayangkan anak-anak, bagaimana perasaan kita jika dikhianati atau dibohongi oleh orang lain? Kecewa kan? Pasti kecewa, jengkel, marah, pokoknya campur aduk menjadi satu. Apalagi jika kita dikhianati oleh teman sendiri. Nah, sakit kan hati kita? Nah, disitulah ruginya atau bahayanya seseorang memiliki sifat nifak atau menjadi orang munafik ya. Nah, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Sekarang kita akan lihat Allah akan memberikan balasan seperti apa kepada orang-orang munafik itu. Yuk, perhatikan dengan baik ya. Pertama, orang munafik akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Ketiga, orang munafik tidak setia dengan orang mukmin. Keempat, orang munafik itu malas melaksanakan sholat. Kelima, orang lain akan membenci dan menjauhi dirinya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri orang munafik dan apa yang akan didapat oleh orang-orang munafik tersebut. Oleh karenanya, kita hendaknya menghindari sifat munafik. Bagaimana caranya? Nah, pertama, senantiasa menjaga lisan. Artinya kita harus selalu mengatakan kebenaran. Jujurlah dalam setiap perkataan. Ada yang mengatakan bahwa katakanlah sejujurnya walaupun itu pahit. Ya, artinya sepahit apapun kebenaran itu tetap harus diungkapkan. Yang kedua, perbaiki setiap keburukan dengan selalu berbuat baik kepada orang lain. Mengapa demikian? Supaya tumbuh rasa percaya dari orang lain kepada kita, ya.
Yang ketiga, selalu menjalin silaturahmi sesama teman. Jadi sangat penting kita main ke rumah teman ya. Terus main bersama teman gitu tuh sangat penting. Mengapa? Dengan menjalin silaturahmi akhirnya kita memiliki teman baik dan akan saling menjaga. Kemudian ketika kita butuh teman, teman akan membantu kita. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita membutuhkan kita, kita harus hadir untuk dia. Lalu yang keempat, meneladani sikap Nabi Muhammad. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sifat-sifat Rasul ya. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, keempat sifat tersebut hendaklah kita contoh, kita ikuti ya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat dan dapat dipercaya. Selanjutnya yang kelima, selalu mengingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan mengetahui serta selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Yang terakhir, berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Walaupun kita dalam keadaan di jalan atau bukan dalam keadaan sholat, selalu ingat kepada Allah ya. Zikir bisa dilakukan kapan saja supaya Allah menjaga hati kita, menjaga segala perbuatan kita dari yang buruk. Oke ya anak-anak, yang terakhir dari pertemuan kita adalah tugas. Tugasnya sama seperti kemarin ya. Jawabannya cukup ditulis di kolom komentar. Sebutkan 3 ciri orang munafik. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelas. Oke, nanti akan Ibu periksa dan cek satu-satu. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.